Sampurasun, kula nuwun. Bener ya? Iya betul. Pokoknya sing penting betul nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semuanya. Mbak Wan, ceker ayam, lele, apa kabar? Ubi ya. Aduh. Ini angkringan nih, mantap nih. Apa? Ini penjual mau telat ini gimana ini? Kamu yang jualan ya ampun, dijagain Neng. Kalau jualan tuh jaga diri sekalian ya. Iya. Memang ribet kalau deket-deket Mas Ari tuh hidup jadi ribet nggak santai. Ada apa kok ribet? Tadi ada urusan ibu-ibu itu biasa Mas. Kenapa? Ribut. Kenapa ibu-ibu ribut? Waduh, nanti Jadi gerah gue. Jadi gerah kalau denger ibu-ibu dia. Kitasin, tenang, tarik nafas. Tarik nafas. Iya. Tuh, dia sampai stres keringetan lele ya Allah. Kamu juga jangan bawa lele. Nanti hitungannya nanti ya. Iya, nanti saya antar juga. Kita bahas obrolannya lah di dalam. Ditraktir nih. Ayo. Nanti Tumben kamu traktir. lumayan baru kali ini ya. Saya Kita. suka terharu kalau ditraktir orang susah. Indonesia yang berkeadilan, walau suara kami hampir tak terdengar. Tunggu dulu, ini bincang pikiran. Ya ampun, makasih loh Mas, aku ditraktir. Ini kucing. Ini nasi kucing. Oh, karena di dalamnya dulu kucing. punya sejarah. Ukurannya itu semenu ukuran kecil. Oh, jadi kucing tuh ada ukurannya. Gitu. Aduh, makasih ya Allah. Terima kasih, Din. Kenapa tadi tuh ribut? Kenapa sih? Cerita dikit dong. Aduh, mau jatuh. Jadi ibu-ibu tuh pada ribut. Tas dulu. Iya, boleh. Ya. Cobain teh saya, racikan saya. Woi. Ini kali ya Ya Allah, entrepreneur. enak, tas lagi. Aku belum minum kok udah tes 2 kali. Desa. Yes. Gimana? Ceritain. Tadi ibu-ibu tuh Mbak pada ribut. Karena Yang satu dapat bantuan, yang satu enggak. Padahal beliau sama-sama penjual. sama-sama tidak mampu. Iya, sama-sama tidak mampu. Terus diapain? Yang satu dapat, yang satu enggak. Katanya dia udah sampai ke RT protes tuh. RT bilang nggak tahu. Karena Bilang- datanya nggak ada di RT. Iya, bilang ke RW juga katanya datanya nggak ada. Nah itu dia penyebabnya. Itu sering kali terjadi. Sering ya? Sering dan seolah-olah dianggap hal biasa. Padahal implikasinya adalah kaum miskin yang terkena gitu. Ini yang kau persoalkan buatku. Enggak sih, aku cuma mikir gini, ini kan sebenarnya program Pak Jokowi itu udah banyak banget kan. Yes. Terutama kayak bantuan-bantuan untuk warga miskin tidak Yeah. mampu. Tapi pada prakteknya kayak ibu-ibu yang tadi berantem itu sebenarnya juga bukan salah RT-nya, RW-nya, tapi ada persoalan yang penting sehingga program untuk masyarakat miskin tidak mampu yang dapat, yang miskin malah nggak dapat. Sambil menuju aku. Karena bisa ini loh. Maaf. Kalau itu banyak sekali kasus terjadi, aku ceritakan itu, Rika. Rika ini kan kebetulan dia policy maker ya. Menurut saya ini perlu diskusikan karena banyak hal yang seringkali dianggap Ngawur sepele. kapan gue jadi polisi? Policy maker, Neng. Oh ya terus. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya penting tetapi dianggap hal yang biasa. Kekeliruan yang Dianggap berulang. lumrah. Mm-mm. Ya padahal dampaknya orang tidak bisa sejahtera. Cerita dia itu menggambarkan bantuan sebesar apapun kalau membuat perencanaan tidak didasari oleh hal-hal yang real, itu kau pasti tahu lah itu. Ya Soal makanya data itu jadi penting kan. Nggak ada, jadi anggaran sebesar apapun kalau datanya bermasalah pasti nggak tepat sasaran. Ngomong-ngomong, menurut kamu seberapa distortif? Ini saya nanti mau membuat komparasi yang saya ingin gambarkan Distortif bahwa itu apa sih Kak? terjadi simplifikasi, bahkan terjadi manipulasi begitu. Lama-lama temanku ini kayak Vicky Prasetyo ya. Ngawur aja. Jadi saya bilang bahwa banyak sekali kasus-kasus policy itu gagal justru karena ketidaktepatan, tidak akurasinya data. Menurutmu kenapa itu, Rik? Yang mana? Ayam? Mana gue tahu. Kita semua sadar bahwa data itu bermasalah, tapi Yes. kan nggak pernah dilihat bahwa Iya. data itu kan nggak tiba-tiba lahir, iya nggak? Iya, iya. Ada proses yang namanya proses pendataan. Tuh, bener kan kata Iya, ayammu? iya. Bener nggak? Setuju dia. Iya. Nah, proses pendataan itu yang kadang-kadang luput dari
kebijakan itu sendiri, sehingga seolah-olah data itu rame aja, data desa fiktif, sehingga ada dana desa yang dialirkan yang disebut dengan desa hantu, subsidi juga kemudian bermasalah, subsidi pupuk khususnya yang baru-baru kemarin itu ada data fiktif penerima subsidi pupuk. Iya. Terus persoalan ini kayaknya dia ngebenerin terus ya. Iya. Kami dulu Itu penanda. Kalau Keruyuk dan Jagonya aktif ya? itu setuju. Gitu. Berarti setuju. Banyaklah kasus bansos juga kan. Yes. Bansos yang tadi keluhan ibu-ibu banyak yang tapi orang melihat ini hanya sekedar problem bantuan, padahal lebih dari itu. Cerita Andin tadi saya selalu ingat ya. Dulu yang kita ingin persoalkan itu adalah bukan soal ada tidaknya program. Tapi program itu punya manfaat atau enggak gitu. Kok rasanya kayak pisang ya? Ya memang beda dengan yang ini. Itulah. Jadi akibatnya apa? Cerita Andin tadi ya, dia mengeluh melihat situasi kayak gitu. Itu seolah-olah dianggap hal yang lumrah gitu. Padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalahnya sekarang adalah ada nggak komitmen politik untuk itu? Tahu salah, bagaimana cara kita benahi? Tahu salah, bagaimana kita melawan hambatan-hambatan yang selalu muncul karena jangan-jangan ada vested interest di balik kekeliruan data, kan begitu? Sehingga memang ada indikasi nggak nuduh ya? Iya. Alokasi anggaran jadi membengkak, yang udah Pak Jokowi sampaikan udah triliunan dana desa, lalu kemudian program-program lain ke desa. Tapi kok desanya masih kurang bersinar lah, kurang sejahtera gitu kan? Saya itu percaya Presiden Jokowi itu punya komitmen soal itu, reputasi soal itu ya. Tapi persoalannya kan tidak sederhana bagaimana birokrasi ini di-drive untuk mengubah agar data itu betul-betul bisa punya makna buat rakyat miskin. Kau pernah ngalami kan bagaimana jaminan sosial yang mestinya menjadi hak warga negara itu gara-gara policy itu tidak efektif justru karena rent seeker dan seterusnya. Jadi sebetulnya saya rasa komitmen politik dari pemerintah Jokowi itu tidak semudah bagaimana birokrasi itu dipastikan untuk bisa mensupport ide-ide itu. Saya punya pengalaman yang cukup banyak ya bagaimana pembagian itu mengalami hambatan ya justru karena ketidaktepatan data. Waktu kamu ngantri Raskin ya, dari pagi ya Allah, kasihan banget dia nih ngantri Raskin, nggak taunya nggak dapet ya. Kamu dapat duluan ya waktu itu? Waktu itu kan aku yang bagiin, ingat ya? Kamu marahin aku, kamu ngantri kan? Pagi kecil dia mengantri Raskin, nggak taunya datanya nggak ada. Aku bilang, aduh maaf ya, padahal saya tahu dari wajahmu aja ini uratnya urat susah gitu. Tapi kamu terima separuh jatah orang lain. Oke, jadi sebenarnya pertama nih soal data ya. Yes. Kalau masalah data penduduk itu sebenarnya itu bukan hanya sekedar angka statistik. Mas Ari bilang kan, jangan hanya dia sebagai angka statistik. Dan saya selalu meyakini kalau data itu menyangkut data rakyat apapun, tentang apapun, maka sebetulnya di balik data itu ada nyawa. Di balik data itu ada nasib manusia ya. Ketika data itu dihapus, orang kan biasanya kita menyebutnya sebagai impersonalisasi atau depersonalisasi. Orang dibuat tidak menjadi orang karena diposisikan hanya sebagai angka. Contoh kasus yang paling ekstrim adalah dalam peristiwa Holocaust, di mana para tahanan itu dia dikasih nomor di sini ya. Ingat nggak? Yes. Masih nyimpen nggak dulu kan pernah di camp Udah saya butuh. Nah di angka itu jadi ketika si pelaku itu kemudian menghabisi korban, dia hanya merasa menghapus angka. Yes. Nah analogi yang sama menurut saya ini terjadi juga dalam data penduduk. Yeah. Ketika data itu tidak dimaknai, tidak diinternalisasi, di baliknya atau di dalamnya itu menyangkut hajat hidup seseorang, maka orang menghilangkan data itu kayak dia ngapus aja. Dia tidak merasa bersalah begitu. Nah itu dari sisi boleh dikatakan filosofis lah, yang penting untuk kita sadari, terutama para pemangku kebijakan. Jadi kalau saya katakan ini data nggak bisa seperti ini, saudara mempermainkan data berarti saudara mempermainkan nyawa orang. Yes. Nah
Contoh konkretnya apa? Misalnya penerima bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Yang Pak Jokowi berusaha untuk terus memperbaiki, dan penerima bantuan iuran itu selalu bertambah hampir setiap tahun. Tapi pada penelitian di lapangan yang saya lakukan atau dari masukan dari mereka yang ada di desa-desa, banyak orang yang tidak mampu yang sebenarnya adalah seharusnya menjadi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, ternyata mereka tidak mendapatkannya. Nah, hal ini juga mengingatkan kita, pertama tadi kan, yang terpenting di balik data itu adalah ada nyawa manusia. Yang kedua, bicara soal data di Indonesia, maka sedang berbicara soal desa. Yang ketiga, desa itu tidak bisa hanya dikatakan kalau ngomongin data desa, dianggap hanya data untuk dana desa. Nah, saya ingin tekankan ini, ada kecenderungan ketika data hanya sekedar sebagai tindakan teknis, disimplikasi sebagai instrumen, itu seolah-olah gitu ya, itu dianggap tidak penting. Padahal faktanya kegagalan reformasi birokrasi di semua lini itu salah satunya adalah kekeliruan data, bukan soal mindset saja. Jadi saya rasa misalnya benar yang tadi Rike katakan, kalau selama ini orang tidak melihat data itu sebagai peristiwa politik, ya, maka data selalu tidak dianggap penting. Sehingga kekeliruan, ketidaktepatan hanya dianggap sebagai ya problem teknis. Padahal sebetulnya itu ideologi yang seperti yang kita diskusikan tadi. Mungkin yang perlu kita lihat ke depan adalah bagaimana sebetulnya ini kok terus berulang. Ya kan? Antara mesin birokrasi yang direform dengan babak selama 20 tahun ya, belakangan ini kan kita didorong untuk demokratisasi. Salah satu tema penting sebetulnya menghubungkan problem reformasi birokrasi, kegagalan pelayanan publik itu dengan soal data. Benar nggak kira-kira? Kalau saya lebih mengajak ketika berbicara data, fokus kita jangan pada reformasi birokrasi, tapi pada bagaimana akses untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga data itu tidak hanya berfungsi bagi para birokrat sebetulnya. Data itu justru yang akan meng-guide permisi Mbak. Singkong ini Singkong. Ini panenan dari desa saya nih. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata desa itu bisa menghasilkan macam-macam ya. Iya. Memang buktinya ini nyata. Banyak sumber daya aset-aset desa itu kalau dimanfaatkan bisa menghasilkan begini. Tapi ini di desa-desa doang, terus nggak mau nasional gitu loh, Mbak. Nggak nasional. Nah, mesti kasih tahu ke dia itu, bagaimana pertarungan mengapa orang kamu tengkulak pisangnya kok ngasih tahu. Tapi kan rantainya sama kamu juga, aku setor. Oh iya, saya yang ini punya bidang. Ini nanti dikira serius sama dia nih. Terima kasih ya pisangnya ya. Iya. Jadi dia bilang itu bagaimana meng-upskill produk desa itu menjadi produk nasional. Kamu kan pejuang yang bisa mengartikulasi. Nah, tadi aku belum selesai nih, makanya saya bilang. Coba dengerin gak apa coba. Saya bilang tuh jangan, menurut saya ya, belum tentu menurut saya, tapi kalau menurut saya, kadang kita tuh memikir data itu hanya untuk reformasi birokrasi, sehingga arahnya memang ke birokrasi terus ya. Nah, kalau saya berpikir sebaliknya, data itu adalah akses. Data itu adalah sekaligus sumber daya, data itu adalah kapital, sehingga bicara kalau ditarik lagi, kenapa saya menekankan kalau bicara data di Indonesia, ya berarti data desa, karena wilayah administratif terkecil itu adalah desa dan setingkat desa, yang jumlah desanya juga masih kira-kira, setingkat desanya juga masih kira-kira, ada perbedaan data antara kementerian terkait, misalnya Kemendagri, BPS, dan juga Kemendes. Nah ini datanya aja nggak pasti. Bahkan Kemenq. Bahkan Kemenq. Nah jadi ketika bicara data, maka sebenarnya itu bicara juga semua hal. Saya membaginya data administratif, data kesejahteraan rakyat yang menyangkut data sandang, pangan, papan, ini termasuk pangan. Kemudian data pendidikan dan kebudayaan. Kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kemudian data tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan yang kelima adalah data tentang infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Data yang berikutnya saya kelompokkan adalah data tentang potensi desa. Nah, data potensi artinya bicara soal data desa,
kalau bicara tentang tadi bagaimana saya tidak menekankan sekali lagi pada reformasi birokrasi. Yes. Karena reformasi birokrasi ketika datanya adalah real data, mau tidak mau dia harus mengikuti. Tapi kalau kemudian kita fokus pada alasan untuk mereformasi birokrasi tanpa kita membedah datanya itu data yang real atau tidak, faktual atau tidak, maka dengan mudah nanti akan dibelokkan kembali gitu dengan alasan birokrasi. Nah, balik lagi. Kenapa saya mengatakan ini penting? Sebenarnya desa di Indonesia tuh desa yang luar biasa. Saya orang desa ya, tepatnya di Garut. Aku tahu, aku juga desa soalnya. Garut, jadi saya itu Indo. Incu domba, incunya domba. Berdaya itu. Makanya agak putih karena orang Paris, Parapatan Ciamis. Itu salah satu contoh yang tadi diilustrasikan deh. Kelompok rentan di desa. Kamu nemukan nggak akibat yang paling real di alam itu kelompok? Misalnya? Iya dong, pasti siapa dong. aja itu? Ya semua petani, semua ya karena desa kita tuh macam-macam, ada yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, desa pesisir juga ya, yang itu juga perlu mendapatkan perhatian dan sebagainya. Jadi semua sebenarnya saya nggak memisahkan siapa saja, tapi semua warga desa. Dan kalau kita lihat ada perhitungan-perhitungan yang intinya kita tidak bisa lagi seperti Mas Ari sampaikan tadi menganggap data ini sesuatu yang biasa, ngapain sih lu ngomongin data? Ya udah benerin datanya aja. Nah benerinnya kayak gimana? Betul. Berarti kan pendataannya harus dibenerin. Betul. Pendataan sumbernya apa? Yes. Mengacu ke apa pendataan? Ayo. Iya apa? BPS? Bukan. Untuk pendataan itu mengacunya kemana? Ya ke peraturan hukumnya dong. Ya kamu kan anggota parlemen, mestinya kasih tahu lah ke publik. Ya ini aku kasih tahu kan kamu publik. Oh iya oke. Ya nggak maksudnya bukan tidak sampai, tapi itu memang saya selalu melihat ini kok kayak ditutupi ya, bahwa sebenarnya antara keputusan peraturan perundang-undangan yang diatur hierarkinya di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 7 hierarki dari mulai Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang PP dan seterusnya hingga kemudian peraturan bupati atau wali kota. Ini kan harus berjenjang, tapi tidak boleh saling melampaui. Termasuk juga aturan tentang pendataan. Nah, saya tanya, peraturan tentang pendataannya pernah nggak kemudian ditelisik? Karena pendataan, data yang dihasilkan tentang desa itu adalah hasil pendataan. Pendataan yang dilakukan oleh siapa? Oleh kementerian dan lembaga. Siapa yang menentukan kementerian lembaga? Apakah Pak Jokowi? Bukan. Yang menentukan kementerian lembaga yang melakukan pendataan adalah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PP tentang profil desa, Prodeskel, PP tentang kemudian atau peraturan kepala BPS tentang potensi desa dan sebagainya gitu. Nah, saya melihat bahwa kamu ini parlemen tapi cocok juga jadi eksekutif ya sebetulnya. Enggak, saya cocok jadi tukang pisang. Sama tukang somai. Jadi terjadi kontestasi, ya kan, data, produksi data yang keliru dilakukan serius dengan banget sih kita ngobrolnya, ya Allah. Tapi kan ini problem serius. Iya, tapi kan sambil katanya menjebak ini. Disuruh mampir traktir. Makanya suruh ngomong serius. Mumpung ada anggota parlemen yang punya kepedulian. Diunjuk Mas. Tak tunjuk ya. Mumpung ada anggota parlemen yang punya kepedulian soal politik untuk mengempower desa, dan kebetulan saya geluti itu. Gelut tuh kan. Ya, itu artinya kita dihadapkan pada bukan hanya soal data-data empiris, ya kan, mengolahnya, ideologi di balik angka itu, gitu kan? Iyalah, aku tahu itu. Tahu, tapi kamu nggak berjuangkan. Nah, jadi kebenaran itu saya punya temenmu juga loh Mas. Ada Sofyan Syaf ya. Dari IPB, ini Mas yang Ali dari soal UGM, itu. Saya kebenaran kuliahnya di UI. Jadi konsen soal sama, semua orang penasaran sebenarnya bisa nggak sih ada pendataan yang benar gitu. Nah, akhirnya keluarlah temuan mengenai data desa presisi. Tapi ini udah dicoba di mana-mana. Terus kemudian
Tapi ada hal positifnya adalah ternyata desa itu mampu kalau diberikan kepercayaan. Kapan-kapan kita ajaklah makhluknya untuk presentasi di sini ya. Dari satu praktek eksperimen berupa riset saja, ada fakta yang menggambarkan desa bisa. Desa bisa. Itu saya lakukan juga advokasi dulu ya, bahwa cara untuk melakukan perlawanan distorsi atas policy itu kok nggak sesuai nih. Misalnya data yang soal kependudukan kok nggak sama dengan di masyarakat. Kok ingin buktikan secara akademik gitu ya? Ya bisa kan? Iya bisa lah. Bisa gitu. kan? Bisa. Tapi masalahnya setelah bisa, data itu kemudian juga belum tentu dipakai. Ya itu. Karena apa? Karena pendataannya berbeda dengan pendataan yang ditentukan oleh norma yuridis. Ya. Sehingga data ini tidak bisa dijadikan untuk acuan pembangunan dan alokasi anggaran pembangunan. Karena kalau dipakai data yang tidak berbasis norma yuridis ini, maka nanti ujungnya akan jadi temuan. Ya, boleh nggak bisa dibahas? Itu yang akan dikasuskan misalnya. Karena itu beberapa kali saya kritik gitu ya, bahwa ukuran indeks ya, tata kelola pemerintahan yang seringkali muncul kan sebetulnya administratif formal saja. Apakah itu representasi dari realitas harus kita persoalkan gitu. Nah karena itu misalnya yang tahu kondisi desa ya orang desa. Bahwa ada perbedaan cara pandang, nah perdebatannya kan di situ. Saya ingin tekankan tadi apa yang disampaikan oleh Rike, bahwa orang desa itu kalau dikasih kesempatan diuji coba juga bisa gitu. Dan itu menunjukkan bahwa orang desa itu nggak bodoh loh. Cuman lama nggak diberi kesempatan untuk belajar dalam era Orde Baru waktu itu. Nah, ini ruang demokrasi kan, mestinya beri kepercayaan pada desa. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan beberapa hal, ya kita dorong untuk belajar, kita advokasi, dan pasti bisa gitu. Makanya berapa kali saya ingin katakan bahwa bisa lah, orang ada teknologi. Ya apalagi ada teknologi. Kau tahu sendiri ya, uang cerita yang tadi dibilang Andin tadi ya. Kasus ibu-ibu yang tidak memperoleh bantuan gara-gara keliru data aja. Terjadi beberapa tempat yang lain bisa dibaca dari teknologi. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Kalau misalnya hampir semua orang membicarakan tentang pentingnya membenahi data, pas tadi ada kemenangan berupa perubahan kebijakan loh. Apalagi ada kau bisa ngawal itulah. Sebenarnya yang membuat saya harus terus bersemangat nih. Makanya saya temui lagi teman-teman yang konsen terhadap desa. Karena kita harus menyadari bahwa basis Indonesia itu adalah desa. Pancasila itu kan dari bumi Nusantara yang ada di desa-desa. Semua kearifan lokal itu adanya di desa. Dan tidak mungkin jadi Indonesia yang berbineka tunggal ika tanpa desa yang dia heterogen sebetulnya. Kemajemukan. Yang ada kemajemukan, keberagaman, pluralitas di dalamnya. Tapi kemudian itu diseragamkan di dalam moda pendataan yang menghegemonisasi. Desa jadi disamain tuh semuanya. Tidak ada karakteristiknya begitu ya. Nah, memang ini akan menjadi makin matang, politisi ngomong hegemoni, ngomong tafsir yang berbeda, terus akan menjadi jalan perjuangan yang panjang. Tapi bagi saya ini adalah tantangan untuk kita semua karena akhirnya kondisi data yang seperti ini mengakibatkan kita, sisi positif ya selalu saya ambil, bisa mengungkap bahwa Indonesia sebenarnya belum punya data dasar yang berbasis data desa. Jadi kalau ditanya orang udah single identity number ya dalam satu data, satu identitas, kartu satu identitas ya, satu nomor identitas. Seperti nggak usah jauh-jauh Malaysia, Singapura, di dalam KTP-nya udah ada nomor Social Security, pajak, ada data administrasinya dia dan sebagainya. Tapi di Indonesia jebule jadi kasus iktp misalnya. Nah, di sisi lain kita tidak pernah tahu, misalnya kalau ditanya nih, berapa jumlah tenaga kerja di dalam negeri? Kira-kira sekian juta. Berapa jumlah orang yang terkena pandemi COVID-19? Kira-kira sekian juta. Berapa jumlah vaksin yang dibutuhkan? Kira-kira sekian juta. Berarti ini republik kira-kira ya. Saya punya cerita itu. Ada sebuah peristiwa di mana menterinya itu mau membuat pidato tentang kemiskinan di desa gitu. Antar direktorat tuh beda-beda datanya gitu. Itu baru ya. Poin kunci saya,
saya ingin mengatakan kalau kita untuk membenahi itu, menurut pengalaman, nanti kita bisa komparasi ya. Hambatan yang terbesar menurutmu apa? Ya, dari perspektifmu ya, nanti kita bisa saling kalau isi. pakai istilah Pierre Bourdieu ya, itu karena doxa itu apa semacam ideologi dalam hal ini terkait data yang sudah terinternalisasi di dalam diri birokrat yang tadi itu dia hanya melihat data sebagai angka. Jadi ketika misalnya menentukan kemiskinan, dia hanya mengatakan gampang, tinggal sampling aja, tinggal survei. Jadi saya nggak perlu ngecek. Disimplifikasi menjadi tindakan teknis ya. Jadi kayak ya instrumental lah semuanya begitu. Padahal kan sebenarnya ya itu saya kan selalu mengingatkan, di balik data itu ada nyawa. Saya kira salah satu cara untuk kita artikulasikan adalah partisipasi data yang sering kau katakan bottom up itu. Nah itu yang saya mau cerita. Jadi dari temuan Pak Sofian Syah dan teman-teman IPB itu metode mengumpulkan data pendataan bottom up yang disebut dengan data desa presisi. Nah, tapi ternyata kan tadi saya ceritakan nggak bisa meskipun orang desa ternyata udah mampu menghasilkan data yang presisi, yang menggambarkan kebutuhan real, kondisi real dan potensi ekonomi desanya. Tapi ternyata ujungnya nggak bisa dipakai karena tidak berbasis pada norma yuridis pada pendataannya. Bukan pendataan yang sesuai dengan undang-undang lah, dengan hukum begitu. Nah, jebakan legalitis. Nah, akhirnya bahwa saya merasa, menurut saya, kalau kita mau punya data yang benar, kita harus punya data yang benar. Terlalu beresiko untuk Republik ini ke depan kalau tidak punya data yang benar. Ingat nggak, setiap 5 tahun kita itu selalu mengulang pada problem yang sama. Ya, soal pemilu misalnya, sumber datanya yang nggak akurat, kekeliruan, soal BLT bantuan juga begitu. Nanti yang dimarahi pembaginya gara-gara data yang keliru gitu. Atau tukang pos yang nganterin. Atau tukang pos yang nanti dinilai tuduhannya macam-macam. Nah, kalau saya katakan ceritamu itu teknologi sebetulnya tersedia buat kita. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini terjadi kemandekan, arus perubahan di tingkat pemimpinnya itu. Ya, misalnya Pak Jokowi bicara, wah ini perlu ini dibenahi nih pelayanan publik yang tepat buat rakyat gitu. Tapi kalau mesin birokrasinya tidak diinstal dengan cara pandang baru pentingnya data, makanya seperti hafalan sebelum-sebelumnya gitu. Makanya saya mengatakan kalau data hanya dimaknai sebagai tindakan teknis, selama itu pula kegagalan akan direproduksi. Nah, kalau misalnya kita bisa, pengalamanmu ya coba ya, misalnya beberapa kabupaten misalnya dibuat eksperimen reform, itu saya kira langkah penting juga loh. Dan Pak Jokowi sendiri sebetulnya sampai mengeluarkan Perpres 1 Data Indonesia. Perpresnya udah keluar, tapi kemudian mungkin perlu kita sisir lagi, kita pelajari, kita analisis. Itu waktu itu reaksi atas Perpres itu reaksi atas data yang yang nggak akurat, termasuk data pemilih ya. Tapi saya kira nggak bisa kita juga berbicara data hanya untuk kepentingan elektoral. Bukan itu ya, karena data itu. Saya tadi hanya cerita saja tiap 5 tahun mengalami kekeliruan. Terus nanti bencana alam bantuan juga mengalami kekeliruan lagi. Nah sebenarnya dari temuan yang saya sampaikan itu, yang metode penelitiannya pendekatan drone participatory mapping, tapi mungkin kalau ini dilakukan oleh negara, kita butuh punya satelit untuk mendata, karena selama ini kita bayar ke orang kan, itu juga ini kan artinya persoalan data ini menjadi persoalan kedaulatan sebetulnya. Nggak bisa lagi kita anggap enteng, tapi oke lah. Intinya saya sih senang mumpung Pak Jokowi ini memang pemimpin yang aware, sudah mengeluarkan Perpres 1 Data, Perpres 1 Peta. Nah, cuma mungkin kita harus sama-sama nih, kita analisis apakah sudah mengintegrasikan antara data spasial dengan data numeriknya. Data spasial itu ya peta, tata ruangnya ya. Tata ruang spasialnya itu. Nah, yang sekarang ini terjadi, misalnya peta batas desa, dia hanya ngomongin batas-batas desanya, tapi dia tidak menyatukan di dalamnya dengan
di dalam desa itu ada apa. Oke. Nah, itulah yang data numerik itu. Aset-asetnya, sumber Semua dayanya beragam apa saja yang gitu. kurang lebih tiga klasifikasi. Oke. Saya katakan tadi, data administrasi, data 5 bidang kesra, kemudian data potensi ekonomi desa. Mungkin nggak ini satu eksperimen ya. Saya selama ini kan lebih percaya bahwa penguatan rakyat dengan pendekatan partisipasi desa ini akan membawa empowerment desa. Tetapi itu belum tentu daya jangkaunya besar. Mungkin nggak misalnya kalau sampean kan lebih banyak bekerja untuk mendorong politik reformasi di level policy tentang desa. Mungkin nggak ini ditemukan antara model strategi atas dan strategi bawah untuk memastikan data ini penting loh gitu. Bukan mungkin, harus. Wah, itu pertanyaan lebih progresif itu ya. Harus, tapi harus bisa ya berarti? Harus bisa itu tentu lewat ikhtiar ya, lewat ikhtiar. Jadi Ya. bukan sekedar, saya selalu percaya perubahan itu terjadi ketika kesadaran kritis seseorang menjadi kesadaran bersama. Menjadi kesadaran kritis Kolektif. bersama, kolektif. Tapi nggak cukup kesadaran ini kan Mas Ari ini orang yang paling sadar lah ya saat ini tentang desa katakan. Tapi nggak cukup Mas Ari sendiri kan. Ya. Butuh membangun pengorganisiran kesadaran Mengajak bersama. orang. Tapi orang bersama sadar juga itu nggak ada gunanya tanpa menjadi gerakan bersama, Ya. gerakan kolektif. Nah, sehingga gerakan kolektif itu bukan lagi gerakan yang kemudian hanya middle up ya, hanya kelas menengah ke atas saja yang terlibat. Tapi grassroots juga Justru bagaimana kita benar-benar bermitra menggandeng orang-orang di pedesaan gitu. ada dua sudut pandang. Saya ingin tawarkan tadi kan ini soal jalur atas sama jalur bawah. Yang kedua saya ingin katakan kalau kemenangan demokrasi lokal itu salah satunya ditandai oleh ada champion-champion, pemimpin-pemimpin yang berhasil mereform gitu. Desa juga gitu. Bisa nggak? Nih, saya ingin juga ajak kamu ini karena sudah ditantang untuk berjuang bareng ya. Praktek-praktek yang kita sebut baik di sisi teknokrasi sama partisipasi warga ini sama-sama bareng disajikan gitu loh. Bisa. Karena kalau enggak ya Memang hanya harus. upacara, oh ini prestasi kabupaten ini, oh ini prestasi. Lalu apakah ini punya implikasi secara sosial? Sebenarnya kalau Gitu. kepala Ini yang daerah saya ada ingin dorong pencapaian gitu. ya, ada pencapaian terus dia dapat penghargaan, sebenarnya itu bukan pencapaian, memang itu harus dia kerjakan. Nih, betul, Tadi udah tugas ya, digaji. tugas tanggung jawab ya. Tapi oke lah, Ya nggak oke lah, apa-apa. Ini terserah lah. bagian dari Kalau- insentif terserah. sosial lah ya, penting kan. Tapi menurut saya lagi-lagi Mas Ari, sebetulnya kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Tidak ada yang mungkin. Konon Rik, Manjada wajada ya. konon Rik, mau berjuang itu kalau merasa sendiri, itu 50% udah gagal. Tapi kalau ada kawan, berjuang itu kolektif, itu 50% berhasil. Padahal persentasenya sama-sama 50. Tapi harapan optimisme itu tentu ada kerja-kerja kolektif. Makanya saya katakan, kita ini perlu menjawab tantangan ke depan. Saya kerja bersama kawan-kawan. Ya. Yang mengawal undang-undang desa itu bukan segalanya lah. Menurut saya bukan segalanya. Ada masih keterbatasan yang harus dikawal, kekeliruan yang harus dibenahi, keterbatasan itu yang harus dijawab. Nah, saya berharap Rika nanti kau bisa memberi satu perspektif cara pandang politik data itu untuk bisa mengatasi beberapa kekosongan itu. Menurut lu gimana peluang? Ya, peluang itu selalu ada. Oke. Nggak ada hidup ini nggak ada peluang. Wah, ini Masalahnya mantap. kita mau menjemput peluang itu dan menjadikannya tujuan perjuangan kita, atau kita tahu, bahkan kita tahu ada peluang tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak akan jadi apa-apa. Oke, kalau gitu Seperti kamu nih, Ubi, udah tahu nih Ubi, ya kan? Ini kan udah mau makan kan, tapi kalau gini terus kan nggak nyampe-nyampe ke mulut. ini karena menghormati kau sedang bicara, Dik. Berarti kan Jadi- antara tangan dengan mulut tuh harus harus gitu. sinkron. Nah. Jadi antara top down dan bottom up tuh mana yang Iya. harus diseragamkan, mana Iya. yang tetap harus ada Poin keberagaman. kuncinya, kau mampir ini, obrol-obrol ini tetap punya makna. Yang paling penting makna Bisa aku baca terbesarnya. puisi aja lah. Oke, nah ini Oke. menambah optimisme. Jangan lupa Kau buatlah untuk itu. mengundang saya untuk performance. Oh, Tapi iya. kamu yang nyanyinya ya, aku nggak bisa bahasa Jawanya soalnya. Lir-ilir Oh, tahu kan? iya, tahu. Oke. Judulnya Pematang. Jadi ditulis ketika saya sedang sakit. Kemarin kena COVID. Oke. Ya.
tanggal 23 Juni 2021. Oke. Nah, terus ya. Dalam sakit ku baringkan tubuh jadi pematang bagi kaki-kaki petani. Tak ada yang sanggup rontokan semangat. Tapak kaki yang retak ibarat tanda bagi sawah. Jiwa tak pernah pasrah. Pasrah jalani sejarah. Nyanyian terus mengalir di antara lirih parit. Tempat liang bagi lindung. Menari antara uratku dan batang padi. Tubuhku adalah pematang bagi kaki-kaki petani. Di antara pekat tanah lekat, hidup adalah cangkul petani. Ayunan harap dan doa kali jagat. Lir ilir lir ilir tondure wis sumilir ta ijo royo royo tak sengguh penganten anyar. Eling bening rumingkang di bumi alam. Penek no blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penek no gombasu dodo. Meski sungai mengering, yakini semesta jadi pendamping. Kumintir bedaing pinggir, dondone jlumatono kanggo sebamengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorake. Sorak, yeah. Sorak hore. Tubuhku pematang yang habiskan malam dalam timangan bulan. Mantap, coy. Juang. Jadi kita lanjutkan perjuangan. Iya. Ini mampir. Pasrah menjemput sejarah. Yes. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ya, gratis. Sukses dalam agenda Mas. politik maupun Ya. studimu. Makasih ya. Bareng bawa semua ya. Jualan dia. Sesuatu harus ku perjuangkan untuk Indonesia yang berkeadilan. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.